Selain pangan dan papan, kebutuhan manusia mendasar adalah sandang. Secara bahasa, sandang berarti bahan pakaian. Salah satu teknik membuat pakaian yang umum adalah dengan cara menjahit. Pada perkembangannya, pakaian tidak hanya digunakan sebagai penutup tubuh. Lebih dari itu, pakaian bisa menunjukkan simbol, status, atau jati diri seseorang. Dari waktu ke waktu, pakaian mengalami pengembangan, bukan hanya dari segi bahan atau fungsi saja. Lebih dari itu, teknik membuat pakaian selalu berkembang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjahit adalah melekatkan, menyambung, mengelem, dan sebagainya dengan jarum dan benang. Berhubungan dengan kegiatan menjahit, tentu diperlukan suatu keahlian pada pembuatan pakaian yang menyesuaikan dengan pertumbuhan dunia fashion. Mulai dari adi busana sampai busana siap pakai, membutuhkan keahlian, mulai dari desain sampai teknik menjahit. Karena cara pengerjaannya, timbul istilah yang secara khusus dipakai untuk membedakan masing-masing segmentasi atau pasar. Tailor dan modiste digunakan untuk teknik menjahit halus, yang pembuatan pakaiannya menyesuaikan dengan permintaan dan keinginan khusus dari pelanggan. Sementara, untuk busana siap pakai yang merupakan bagian dari industri fashion dijual secara massal. Umumnya dibuat pada garmen atau konveksi. Meskipun ada perbedaan istilah, secara garis besar pembuatan pakaian dilakukan dengan tahapan yang sama. Ada 3 langkah utama pada pengerjaannya, mulai dari pembuatan pola, pemotongan bahan, dan menjahit. Pembuatan pola. Pola adalah bagian-bagian pakaian yang dibuat dari kertas untuk diciplak di atas kain sebelum kain digunting dan dijahit. Ada 2 macam metode pembuatan pola. Metode pertama adalah dengan membuat pola dasar, dan metode kedua membuat pola draping. Pola dasar dibuat dengan cara mengukur bagian badan secara akurat dengan menggunakan alat ukur. Sementara pembuatan pola dengan metode draping dibuat dengan cara menempelkan kain belacu pada sebuah boneka jahit. Metode pembuatan pola dasar terdiri dari banyak rumus dan hitungan yang penamaannya berdasarkan nama pencipta atau negara yang membuat metode tersebut. Misalnya, Soen dari Jepang, Meineke dari Belgia, dan Karts dari Belanda, dan lain sebagainya. Pemotongan bahan. Setelah pola disematkan ke kain dengan jarum pentul, kain kemudian digunting sesuai dengan pola di atasnya. Selain ketelitian saat memotong, diperlukan keahlian dan pengetahuan mengenai bahan yang akan dipotong. Sebelum pola dilepas dari bahan, garis dan tanda-tanda pada pola diciplak ke atas kain dengan bantuan rader, karbon, dan kapur jahit. Langkah terakhir adalah menjahit. Setelah kain digunting, potongan kain disambung dengan jarum tangan atau mesin jahit. Pada tahap ini dibutuhkan kesabaran dan ketelitian dalam menyambungkan bagian-bagian kain yang akan dijadikan pakaian. Meskipun jahitan dengan menggunakan mesin jahit lebih rapi dibandingkan dengan tangan, namun tidak semua bagian bisa dibuat dengan memakai mesin jahit. Pemasangan kancing misalnya. Pada beberapa desain, penambahan aksesoris juga lebih mudah dikerjakan dengan jahit tangan. Karena industri fashion terus berkembang dan memiliki pasar yang cukup loyal, maka keterampilan menjahit bisa dijadikan sebagai modal dasar dalam peningkatan ekonomi. Karena kita sadar
kebutuhan sandang sebagai kebutuhan dasar tidak akan pernah terpenuhi.